Haleluya Roh Kudus. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat dan Allah yang ajaib bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai detik pagi hari ini, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang begitu dahsyat. Hari-hari kehidupan kami, Engkau yang tolong kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terlebih Bapa, terima kasih buat waktu yang Tuhan masih sediakan bagi kami, untuk kami datang kepada Engkau, untuk kami Tuhan memuji menyembah Engkau. Namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu, terlebih dahulu Tuhan selidiki dalam setiap hati kami, selidiki batin kami pagi hari ini. Kalau dapatkan sesuatu yang belum berkenan daripada hadirat-Mu Tuhan, mungkin kami masih menyimpan hal-hal atau perkara-perkara yang tidak berkenan yang mendebarkan hati Tuhan. Saat ini Bapa, kami melepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami Tuhan untuk dapat menanggalkan semuanya, untuk kami dapat melepaskan semuanya. Kami mintanya kuasa Roh Allah bekerja, berdaulat atas hati kami, atas batin kami saat ini. Kuasai kami Tuhan, agar benar-benar kami boleh mengalami kemerdekaan roh di dalam Engkau, sehingga kami boleh mengalami pujian, penyembahan yang dahsyat dalam Engkau, dan Engkau Tuhan disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Bertahtalah Engkau Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Kami rindu lawatan Allah pagi hari ini, menjamah setiap pribadi kami lepas pribadi, sehingga kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan, tapi kami dapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa yang akan mengubahkan kami semua, mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan hati kami, sehingga kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Abah yang baik. Mari Bapak urapi setiap kami saat ini, urapi setiap hati kami saat ini, sehingga pujian itu keluar dari hati kami yang paling dalam, dan itu Tuhan menjadikan hati kami gembur dan siap dibekali, siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Abah yang baik. Setiap kami saat ini kami serahkan hidup pada tangan Tuhan. Dan mungkin saat ini masih ada saudara-saudara kami sedang jemaat, sedang perjalanan. Tuhan Engkau juga bawa mereka di tempat ini dengan selamat, tanpa kekurangan apapun juga daripada Tuhan. Dan kami bersehati untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Pegang alih Tuhan, pegang kendali tempat ini Bapa, sehingga ada kuasa dan kualitas Allah yang bekerja di tempat ini. Dan tidak ada kuasa lain Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mengagungkan Engkau. Bagimulah segala pujian, bagimu segala hormat serta kemuliaan. Haleluya. Kami siap bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap. Selalu
Sungguh kami merasakan sukacita besar, karena kami percaya sukacita itu datang daripada Tuhan. Sukacita surgawi tidak pernah habis dalam hidup kami. Ketika kami memuji Engkau, ketika kami bersorak bagi nama Tuhan, di setelah sukacita besar Engkau alirkan bagi kami. Hati kami melimpah dengan syukur, karena kebaikan Tuhan yang dahsyat bagi hidup kami. Ajarkan kami untuk melakukan segala perkara-perkara yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Tuhan pegang setiap hati kami, jamah hati kami. Ketika kami memberi, ada limpah syukur. Ketika kami memberi, lalu ke dalam setiap iman percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan, tapi kami akan terus limpah dengan syukur. Tuhan akan mencukupkan apa yang akan kami perlukan, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, semua Tuhan sudah sediakan bagi kami. Karena Bapak taruhkan kegerakan di dalam hati kami, taruhkan kegerakan dalam batin kami, untuk kami tetap setia menabung buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Selebihnya juga kami rindu dilengkapi dengan firman. Kami berserahkan hati kami, urapi setiap tanah hati kami, sehingga hati kami gembur dan kami ditaburi dengan benih ilahi. Urapi kami, urapi hal yang akan menyediakan kebenaran. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami katakan bahwa belum pernah kasih di dunia yang sanggup menerima kami apa adanya selain kasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa.
segala yang baik, yang berkenan, sesuatu yang indah, sesuatu yang kebajikan. Itulah yang menguasai. Anugerahmu begitu besar. Bahkan sampai saat ini kami ada karena anugerah, karena kasih karunia. Terima kasih, kami bersyukur. Lewat ucapan syukur kami pagi ini, izinkan kami Tuhan meminta suatu belas kasihan, supaya pengurapan Tuhan tetap menyeluruh, membentengi kami, menyertai kami, sehingga kami pun melangkah. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada otoritas. Pada saat ini pun ketika kami menyampaikan firman, urapan Tuhan itu menguasai akal dan pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat hidup kami, buat kemenangan buat kami. Terima kasih. Urapi, ampun urapi, semangat urapi kami supaya. Terima kasih. Kami rindu firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Salam saudara. Tuhan, ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Dan ini edisi pertama kali saya secara offline di GBI Esther untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu saya selalu menyampaikan firman Tuhan melalui di beberapa gereja, itu selalu saya minta online sekarang. Bahkan bulan depan saya juga diundang secara offline di Kuala Kapuas karena ada ulang tahun salah satu gereja GBI di sana, tapi saya belum jawab saudara. Bukan apa-apa, karena memang situasi kondisi ini kita memang perlu hikmat Tuhan, ya, perlu hikmat Tuhan. Jadi saya setuju kalau kita tetap jaga jarak, pakai masker, kita mengikuti ibadah, saudara, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan. Ya. Baik, hari ini saya ingin mengajak saudara mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya berulang-ulang kali membaca ayat ini, saudara, ketika saya dapat hikmat pewahyuan daripada Tuhan. Dan biasanya begini, saudara, kalau saudara mendapatkan ayat, sesuatu yang datang tiba-tiba terlintas firman Tuhan, itu saudara jangan hanya berhenti saudara membaca satu kali, harus baca berulang-ulang kali, karena di dalam kandungan firman Tuhan yang diingatkan kepada kita ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan dan buktikan bahwa firman itu hidup, berlaku dalam hidup saudara dan saya. Ya, minyak seorang janda, 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadu halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budakku." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guli-guli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong
tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terus terang kalau saat ini ya, ketika kita sudah mulai terjun ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, ketika kita sudah mulai terjun, apakah kita hanya sebagai seorang pendoa? Apakah kita sebagai seorang pelayan asal, ya, penerima tamu, pengedar kolektor, singer songwriter, atau sebagai pengkhotbah, atau apapun juga yang saudara bisa lakukan? Saudara pikir, banyak orang berpikir, kalau saya sudah ikut pelayanan Tuhan, maka saya percaya perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan, ya, penyertaan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saya. Kalau itu iman saudara, saya percaya itu pasti ya dan amin. Itu kalau kita pelayanan itu pasti perlindungan penyertaan. Tetapi percaya ke saudara, ketika kita sudah mulai juga ambil pelayanan dan percaya perlindungan Tuhan itu nyata. Satu contoh saudara, kita tidak melihat betapa lama atau tidak lamanya orang melayani. Apakah dia baru melayani atau sudah terlalu lama melayani. Hidup sebagai pelayan Tuhan, artinya apa yang terlibat dalam pelayanan Tuhan adalah hidup yang juga tidak lepas dari masalah. Apakah Tuhan tidak melindungi kita? Melindungi. Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Menyertai. Tapi masalah itu tetap sama. Seorang hamba Tuhan yang dikenal oleh Elisa, Nabi Elisa, seorang yang takut akan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Meninggal dunia. Apakah Tuhan artinya tidak adil? Tuhan, anak saya masih kecil, saya ibu rumah tangga yang hanya berharap dari artinya pelayanan dari suami saya. Apakah Tuhan tidak berpikir panjang kalau kita berkata Tuhan tidak adil lalu kita menyalahkan? No. Itu masalah tetap saja terjadi, ada terjadi dalam hidup. Tetapi di dalam Tuhan kita bukan terpuruk pada masalah, tapi kita akan menang atas masalah. Kita akan tetap kuat di dalam masalah. Kita tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan janjikan kita lebih daripada pemenang. Tanggal 9 Agustus saya juga sama, sebagai merasakan seperti orang katakan alumni daripada COVID-19. Tanggal 9 Agustus saya bisa merasakan. Dan baru tanggal 13 September saya baru bisa masuk kantor, karena surat keterangan sehat saya dari puskesmas tidak berlaku di kantor saya. Pimpinan saya sudah pada PCR saja katanya, swab katanya. Saya swab kurang lebih, saya tidak tahu hitungannya,
5 atau 6 kali. Dari antigen sampai PCR ya, yang lengkap. Jadi saya nggak tahu city value itu mulanya 30, lalu naik sekian, lalu segitu, turun lagi, saudara. Saya juga bingung itu, saudara. Tapi oleh kemurahan Tuhan, tanggal 12 saya dinyatakan negatif dari PCR itu, dan tanggal 13, saudara, saya bisa sudah masuk kantor di Banjarbaru. Nah, apa yang saya alami, saudara? Apakah ketika saya kena, artinya menjadi seorang penyintas ya, jadi penderita COVID-19, apakah saya kurang berdoa? Apakah saya kurang meminta sesuatu kepada Tuhan? Atau saya lengah dan tidak menjaga protokol kesehatan? Atau apa? Semua sudah saya lakukan. Bahkan saudara, saya beriman setiap hari, atau mungkin seminggu itu beberapa kali saya selalu perjamuan kudus, dan darah Tuhan Yesus yang anggur itu saya oleskan dalam nama Yesus di pintu-pintu. Sudah saya lakukan. Protokol kesehatan saya termasuk protek. Apalagi istri saya, wow, saudara, sebentar-sebentar mengingatkan saya. Tapi tetap saja sampai sekarang saya karena doa, saudara, renungan harian setiap pagi saya selalu tulis, setiap hari saya kirim setiap pagi. Saya berdoa buat jemaat, buat orang-orang yang di sekitar yang menjadi beban doa saya. Tetap saya lakukan. Tapi tetap saja ada masalah. Apakah Tuhan itu tidak adil? Tuhan itu tetap adil. Puji Tuhan, saudara, lewat keadilan Tuhan saya bisa sembuh. Walaupun sedikit kemarin cukup membuat hangat dada dan leher saya, karena gairah makan saya tidak ada. Hidung saya tidak ada merasakan apa-apa, makanan juga tidak merasakan apa-apa. Jadi rasa yang pedas, manis atau asin tidak ada, sudah kayak hambar gitu loh. Akhirnya selera saya hilang makan. Walaupun saya tidak panas badan, tetapi niat saya untuk sehat itu tinggi sekali, sehingga saya harus minum vitamin C dengan dosis tinggi. Orang bilang apa? Yang vitamin dosis tinggi yang saya lupa itu, yang K ujungnya itu loh. Pokoknya minum vitamin C, vitamin D, berjemur, saudara. Pengen makanan kurang, sehingga dari vitamin dosis tinggi itu mengganggu lambung saya, sehingga saya berobat ke dokter. Itu saya pikir ada apa, ternyata dokter ahli paru mengatakan paru-parunya aman pada anak. Saya ini ketua Satgas Covid katanya di rumah sakit Ulin itu, kata dokter Isa, Muhammad Isa itu, nggak ada, kamu ini mah saja katanya. Karena saya kurang makan, minum vitamin rutin, saudara, dengan dosis 1000 ml coba. Akhirnya dikasih obat, hanya obat mah yang resep dokter. Akhirnya saya minum, besoknya malamnya udah bisa tidur tenang, saudara. Dan akhirnya mulai saya sadar, saya mencoba menggairahkan makan saya dengan sekuat-kuatnya. Artinya kalau bahasa saya mengingatkan anak saya, nyamankah anak saya? Kalian nyamankah? Makan aja, dia bilang begitu. Jadi akhirnya pelajaran saya dengan anak itu saya praktekkan sendiri. Nyaman gak kalian? Pokoknya makan terus. Dan akhirnya pulih saya, saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Begitu juga, saudara, keadaan saudara sakit. Mungkin ketika saudara terjun dalam pelayanan, saudara tiba-tiba ada aja masalah keuangan. Suami yang seharusnya pendapatannya sekian lalu berkurang. Biaya sekolah anak yang seharusnya, ya kan, yang biasanya kita hitung budgetnya sekolah anak itu sekian, tiba-tiba meningkat. Meningkatnya di mana? Meningkatnya di pulsa, saudara. Apa sekolah itu bukan secara offline, online, saudara? Dipikir
uang jajan anak berapa? Lebih banyak, artinya pengeluaran sekian GB, saudara, harus membelikan paket untuk anak. Masalah, saudara. Kadang-kadang ini saya baru dapat teman, ya saya lagi memotivasi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Padahal dia luar biasa pelayanan. Tiba-tiba suaminya meninggalkan dia. Saya sedih juga. Dia pelayan Tuhan, seorang dokter, saudara, seorang yang benar-benar, tapi akhirnya ditinggalkan suaminya, dan suaminya tidak peduli dengan dia, dengan anak 3 yang masih kecil-kecil. Saya juga sedih. Saya cuma hanya mengingatkan, tetap berdoa, selalu berdoa. Saya selalu ingatkan, saya tetap berdoa dan selalu berdoa, karena Tuhan tidak pernah tidur. Saya memotivasi, dan itu terus dia lakukan sampai saat ini. Dan ketika suaminya mengajukan gugatan, saya bilang sama yang itu, serahkan semuanya jawaban itu ke saya. Kalau artinya saya sudah komitmen jemaat, ada yang dicerai oleh pasangan hidupnya dan tidak mau bercerai, silahkan datang ke saya gratis. Saya bikinkan konsep jawaban, dan puji Tuhan selalu menang. Di dalam perkara di pengadilan tidak bisa suaminya menceraikan dia, tapi yang namanya suaminya tetap keras, ditinggalkan, dia pindah tugas, saudara, keluar daerah Kalimantan ini, dia ingin tinggalkan. Tapi dia seorang pelayan Tuhan, dan saat ini masih menjadi pelayan Tuhan. Seorang suaminya pelayan Tuhan, seorang pendeta muda pelayan Tuhan. Bayangkan, dalam kondisi yang begini, tapi istrinya sampai saat ini tetap bertahan, selalu berdoa dan tetap berdoa, karena saya tahu kemenangan itu pasti terjadi ketika kita secara totalitas terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak akan pernah diam. Hati saudara dan saya, Tuhan tahu. Saya cuma hanya bisa membayangkan dan akan melihat mujizat dan kemenangan akan diberikan dengan orang ibu itu karena pertolongan Tuhan. Satu hari ketika seorang pelayan Tuhan aktif, dia sangat aktif sudah melayani Tuhan, anaknya juga melayani Tuhan, sama-sama ibu dan anak itu melayani Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika 8 tahun yang lewat suaminya meninggal, dan dia cuma hanya bersama dengan anaknya yang tunggal. Anaknya kurang lebih berusia sekitar 29 jalan 30 dan belum menikah. Tiba-tiba beberapa bulan yang lewat, kurang lebih 40 hari yang lewat, anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya saudara meninggal dunia anak yang tunggal. Dan yang ibunya, saudara, ibunya begitu shock. Suami sudah meninggal, anak yang tunggal meninggal. Datanglah sharing ke rumah. Saya tidak terlalu banyak berkata-kata, tapi saya hanya mengingatkan, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin di pikiran kita, aduh kasihan anak saya sudah gini-gini, belum menikah dan ini, dan kita tidak tahu kalau dia di sana sudah berbahagia di pangkuan Bapa di surga. Kan begitu? Dia sudah berbahagia di sana. Sekarang yang kita yang masih hidup harus tetap setia. Saya ingatkan ya, iya pada akhirnya ibu itu bangkit, secara rohnya dia bangkit, dia mulai bisa menerima keadaan. Dan terakhir beberapa kali dia hubungi saya dan dia datang, karena saya ini kan tidak bisa naik sepeda motor, katanya sering sekarang pakai Grab, pakai Gojek, katanya sepeda motor tuh nggak pakai. Tolong kau, kadang dukung doa, katanya ayo mari kita doa. Doa pagi dia datang ke rumah, sore sudah laku. Nah, apa itu sebab? Artinya pertolongan Tuhan itu tetap ada. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, sama seperti janda, anak, seorang hamba Tuhan suaminya, dia mengadu kepada Elisa, tapi akhirnya apa? Dia menang, dia bisa mengatasi masalah. Apa masalahnya?
masalahnya adalah masalah keuangan. Masalahnya apa? Suami meninggal, tidak meninggalkan warisan. Apa masalahnya? Anaknya mau diambil, dijadikan budak. Apa masalahnya? Tidak ada sesuatu yang mendukung dia. Tapi akhirnya dia menang. Hari ini pun, kalau Bapak Ibu jemaat mengalami masalah, saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi. Apakah itu masalah kesehatan? Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah persoalan-persoalan tidak pernah kita duga? Hari ini percayalah, ketika Tuhan menolong janda ini, Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus akan menolong saudara dan saya. Dia tidak akan pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita menang atas masalah walaupun saat ini kita telah ambil bagian dalam melayani Tuhan? Yang pertama, saudara perhatikan ayat yang pertama. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan." Perhatikan kata takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengadu yang benar. Kita perlu mengadu. Kita perlu curhat. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kepada siapa? Kepada orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Bapa tidak di surga, Yesus Kristus. Itulah tempat pengaduan kita yang maha tahu. Itulah Al-Firman berkata, kalau engkau berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Itu artinya Tuhan ingin saudara dan saya memiliki koneksi, ikatan roh yang lebih kental, yang lebih dalam, mengadu yang tepat. Saat ini saudara, kita lihat dalam dunia saat ini, di mana kita disuruh berdiam di rumah saja, di mana kita sekarang diminta supaya tidak terlalu ikut berkerumunan, di mana kita sudah dibatasi aktivitas. Lalu pertanyaannya, rasa sosial kemasyarakatan kita sekarang terbatas. Kalau dulu kita kalau ada masalah atau apa bisa datang ke tetangga. Tahukah ledingku hari ini rusak, mengadu kepada tetangga. Leding gampang kayak mana? Kita bisa ngomong dengan tetangga. Sekarang ketika kita bertemu dengan tetangga, wah sudah pasangan kita bilang, "Pak, tetangga hati-hatilah." Karena selalu mengingatkan begitu, saudara. Ketika kita datang ke dalam konser, dalam aku, jangan ingat nak, ini bawa hand sanitizer. Ini nak, jangan kata mas kaki sudah berapa lama, ganti nak, saudara. Selalu dibatasi. Lalu pertanyaannya, kita ngomong pun itu sudah terbatas. Sementara menurut psikologi yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, seorang perempuan itu minimal dalam satu hari harus 5.000 lebih ada perkataan supaya mengeluarkan unek-unek di dalam hati. Dan seorang laki-laki itu harus lebih daripada 1.000 kata juga untuk mengeluarkan unek-unek. Ya. Kenapa perempuan harus lebih banyak? Karena perempuan itu biasa menggunakan hati, sedangkan laki-laki biasa menggunakan logika. Kayak perempuan, "Papa, aku rasa Pak, kayaknya kan nyaman hatiku." Nah itu perempuan. Lalu suami akan bilang, "Jangan ngomong itu, Bapak pikir itu kan Bapak." Nah itu saudara. Kenapa? Karena suami sering menyukai berpikir, istri pakai perasaan. Nah, karena keterbatasan curhat ini, sehingga kita susah untuk ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dengan orang. Maka jangan sesali kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita mau nangis, kita mau ketawa, kita mau jingkrak-jingkrak, ini tetap terjadi. Keadaan pandemi ini tetap berjalan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang kita tahu, Tuhan
kuasa Tuhan itu tidak pernah berakhir juga. Dia tetap menyertai kita. Dialah tempat pengadu kita yang kekal. Jadi itulah sebabnya ketika saudara dan saya ada masalah, ambil saat teduh. Yang pertama itu mengadu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Itu yang pertama. Lalu anak, kalau sudah mengadu kepada Tuhan, rasanya ya gimana lah, namanya Tuhan itu iman. Ada orang bilang cuma hanya berbahagialah orang yang percaya kalau tidak melihat, kan gitu. Ketika Thomas Yesus katakan, nah kita berbahagia. Tapi mengadu itu rasanya kurang sip kalau kita melihat. Saya dulu untuk melatih saya untuk supaya kuat berdoa, saya selalu membayangkan wajah Yesus. Tuhan, bukan dari wajah Yesus. Jadi kayaknya akhirnya ketika saya doa itu sudah bisa, itu latihan saya dulu saudara. Saya pandang wajah Yesus itu, jadi saya ketempel gitu. Sama dulu ketika kan dulu nggak ada WA, nggak ada SMS. Ketika kita lagi jatuh cinta dan rindu dengan pacar kita, selalu kita ngomong foto ikan di bunga. Mana itu? Karena itu saudara. Nah, saya begitu saudara. Ketika belajar mengadu, saya lihat pandang wajah Yesus saudara. Nah, saya mengadu belajar. Setelah itu, mengadu yang pertama itu kepada Tuhan, mengadu yang kedua adalah kepada hamba Tuhan yang tempat di mana saudara digembalakan, kepada orang-orang percaya. Jangan saudara misalnya kita pernah melayani di GBS, lalu tiba-tiba ada masalah, kita datang ke paroki Yesus Maha Kudus di sana. Ada pastor kan? Ada. Siapa kamu? Pastor. Saya mau mengadu. Oh, jemaat mana? Jemaat Esther. Jangan bro, bukan saya. Jangan. Mengadulah kepada hamba Tuhan yang tepat di mana kita digembalakan, atau kepada hamba-hamba Tuhan yang kita percaya secara Holy Spirit Roh Kudus yang membimbing kita. Jadi kalau kita mengadu di tempat kita enak. Nah, apalagi suami dan istri itu perlu saling kadu mengadu. Artinya saling curhat mencurhat. Kan pernah saya ceritakan kan, ada ingat kan Bu Berta, ayah ibu pendeta Simomora, Dekron Simomora kan. Nah, anaknya juga yang di daerah Tanjung, ya kan, ada lagi di PGI juga, itu Pak saudaranya Simomora juga gitu. Nah kan, saya pernah melayani di daerah ujung sebelum lebih jauh dari, dan masih penggembalaan di PGI Pak Pendeta Simomora yang di sana di daerah Tanjung sana. Waktu pulang, ya di Kembang Kuning, di desa Kembang Kuning. Waktu pulang saya dititipkan dua orang tua, satunya usia waktu itu 90 tahun, kurang lebih 90, yang satunya kurang lebih sekitar 80 tahun. Dititip naik mobil saya kepada anak, ya titip ya, ini ayah ibu saya nanti di Maburai dekat pasar itu ada sebelah kanan ada rumah kami, rumah bapak ibu saya nanti antar saja. Waktu saya di jalan dengan supir, saya tanya dengan yang usia 90, bapaknya ini sudah almarhum dua-duanya, bapak ibu. Saya bilang, opanya tidak terlalu bisa ngomong lagi karena sudah suntuk ya, usia 90. Tapi yang umur 80, yang istrinya itu masih bisa. Saya bilang kan begini, nggak enak kan saya cuma ngantar diam kan gitu. Nggak enak, saya coba membuka pembicaraan. Oma, apa sih rahasianya untuk bisa panjang umur, kok sehat gitu, 190. Lalu mereka bilang mengapa? Kami selalu berdoa bersama dan tidak pernah pisah kamar. Jadi mereka berdua itu tidak bilang, kalau ada cucu atau anak menantu datang, mereka nginap di rumah kan, silahkan tidur di kamar lain atau di depan di ruang tamu. Tapi kalau di kamar tidak bisa diganggu, kami selalu tidur berdua, berdoa berdua panjang umur. Saya praktekkan sudah. Saat ini saya praktekkan. Benar. Saya biasanya itu kalau sudah udah panas, udah gurung di muka TV aja lah biar kemudian. Udah itu loh. Kadang-kadang kita yang kebiasaan itu akhirnya percaya saudara, lambat cepat itu membuat jarak kita. Kadang tiga bini gak apa-apa juga. Kan itu saudara. Lalu akhirnya maaf saudara, lalu saudara ikut
grup WA, SMP, SMA. Lalu tiba-tiba ada yang nomor, saya ingatkan waktu itu, ayah. Membahayakan. Kalau saya bilang dengan anak muda ini membahayakan, bro. Itulah kita perlu. Ya, saya hanya mengikut yang orang tua itu selalu tidur bersama, ya, bersama pasangan, doa bersama, itu membuat panjang hidup. Kenapa doa bersama, bro? Itu adalah pengaduan kita dengan Tuhan. Pengaduan itu bukan berarti kita berperkara, bermasalah, artinya melaporkan. Apa? Akan begitu, setiap lah. Dia, ya, aparat penegak hukum selalu lapor. Di tempat saya itu selalu siapa? Ini, mereka mau ganti piket itu selalu dengan yang ada yang pimpinannya dia lapor. Ini, kita juga begitu. Kita perlu setiap hari mengadulah, melaporlah kepada Tuhan. Kami ini hari ini bersyukur. Kenapa Tuhan? Tadi aku tahu benar Tuhan beri balasan, tapi ternyata luput Tuhan. Begitu. Kira-kira Tuhan apa sekarang ini Tuhan? Kalau ada orang yang mau minta uang Tuhan, berikan orang tunjuk yang baik hati pada saya. Ini contoh, kita lebih baik curhat dengan Tuhan daripada kita sudah udah tadi sudah datang ke sungsungan membuat tak arisan halau pada dapat pada sampai ibu yang datang itu jarak mana juta lagi datang kedulitan sahamnya dapat. Nah itu saudara, itu menyesatkan sesuatu yang menurut. Tapi kalau kita lapor Tuhan pasti tepat. Saya juga mengalami saudara keadaan keuangan. Saya benar-benar dalam 2 tahun ini, kalau menurut dari sisi ekonomi itu memang cash flow saya benar-benar sangat terganggu, saudara. Karena saya kan banyak sekali kos-kos yang harus saya bantu, saudara. Ini itu rata-rata hampir banyak yang terhambat, saudara. Belum yang macet-macet, saudara. Ya, sedih juga. Tapi dan puji Tuhannya saya masih bisa mengandalkan Tuhan lewat gaji dari pemerintah, itu aja, saudara. Kalau dulu saya bisa ada luarannya, dapat ini, dapat itu, gitu loh, saudara. Tapi tak apa, saya tetap melapor dengan Tuhan. Rencana mau konsultasi sama istri, kita jual rumah deh, satu yang di Banjar. Yang mau dijual malah disewa orang. Nah kan puji Tuhan. Di sini saudara sudah ada tempat tinggal, sudah ada istilahnya uang dari pemerintah membayarkan rumah untuk rumah dinas untuk saya. Kan sama. Saya nggak tahu ke depannya. Beriman, kalau Tuhan izinkan dan saya beriman, kira-kira saya sudah ada rumah nanti di sini, bukan? Nah, itu kan karena kita curhat dengan Tuhan. Tetapi ukuran curhat dengan Tuhan itu bukan hanya bicara materi, tetapi juga bicara perasaan hati kita yang terluka. Bicara hati kita yang lagi sukacita. Harus ngomong, Tuhan, aku hari ini bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, karena menyangka Tuhan, hari ini aku sudah usia 50 tahun Tuhan. Aku pikir anak-anakku, lakiku kadang tahu aku Tuhan berusia 50 tahun. Hari ini aku mendapat kejutan, dipaluk laki dari belakang, dibalik kue tar dari ini. Kan begitu saudara. Ngomong dengan Tuhan. Kalau kita melapor ngomong dengan Tuhan, damai sejahtera itu selalu menguasai. Surprise lu lah. Kalau kita usia 50 tiba-tiba suami itu meluk dari belakang, menua ini, yang 2 laki bini itu saudara, bukan yang mendekatin enggak enak. Oh sekarang bersyukur. Kalau saudara sudah usia di atas 50 masih bisa dipeluk-peluk dari belakang, puji Tuhan saudara. Oke, bagaimana agar kita menang menghadapi masalah walaupun kita sudah ambil komitmen? Mengadu yang tepat. Saya bacakan ayatnya saudara. Ini diambil dari Hosea 4 ayat yang keempat, saya baca. Hosea 4 ayat keempat demikian firman Tuhan. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap penolak pengaduanku itu lain. Pengaduanku itu hari imam. Jadi pengaduan itu fokusnya itu kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita menang ketika kita ada masalah? Adalah saya bacakan ayat yang kedua, saudara.
Ya, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahulah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak. Apa artinya kecuali buli-buli yang berisi minyak? Itu bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi kalau minyak itu coba adalah bicara tentang hadirat Tuhan. Jadi yang kedua, saudara, ketika kita sudah mengadu dengan Tuhan, yang kedua supaya kita menang atas masalah hidup kita, masalah itu jangan sampai menggoncangkan iman saudara. Masalah itu jangan sampai saudara jauh dari hadirat Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu harus tetap ada dalam rumah kita. Satu contoh saudara, ya. Kalau minyak itu di dalam perjanjian lama, dalam keluaran, dalam imamat, itu diidentikan dengan minyak pengurapan. Dan ada takarannya. Apa gunanya minyak urapan itu? Minyak urapan itu dioleskan. Contoh, ketika Nabi Samuel mengoleskan minyak ke Saul menjadi raja, itu adalah bicara minyak yang urapan sehingga hadirat Tuhan itu ada dalam Saul. Tapi karena Saul yang salah, akhirnya dia ditinggalkan, hadirat Tuhan roh Allah meninggal. Lalu Nabi Samuel yang sama mengurapi Daud sehingga berkuasalah roh Allah atas Daud. Artinya hadirat Allah ada, itu minyak itu adalah media supaya ada hadirat Allah. Salomo diurapi oleh Imam Jatuh sehingga Salomo pun menikmati hadirat Tuhan. Diurapi, jadi itu minyak. Makanya ketika saudara mengurapi rumah saudara dengan minyak yang urapan dalam nama Yesus, itu gunanya ada apa? Supaya hadirat Tuhan ada dalam rumah. Sehingga kuasa kegelapan itu apa? Saudara mengklaim bahwa di dalam rumah tangga kami ada hadirat Tuhan, sehingga kuasa kegelapan, kuasa yang jahat itu tidak akan bisa. Nah, satu contoh saya bacakan saudara, ya, di dalam Markus 6, kita baca Markus 6 ayat yang ke-13. Kita baca Markus 6 ayat yang ke-13, saya bacakan demikian. Dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi saudara, minyak itu adalah media. Ketika ada hadirat Tuhan, maka ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat. Itu minyak. Jadi saudara tidak bisa anggap remeh minyak. Ketika ada minyak urapan, saudara doa dalam nama Tuhan Yesus, ya, aku menyucikan, menguduskan minyak ini menjadi minyak pengurapan. Dan ketika saudara mengoleskan, maka yang dioleskan itu orang akan penuh dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu adalah bicara tentang kehadiran Tuhan secara nyata dalam hidup kita. Saya ingat ya, pertama kali saya ngerti ya, saya ini memang dari sejak lahir kan orang Protestan banget. Saya memang mengakui saya ini orang Protestan banget, saya nggak pernah mau gereja. Jadi saya kalau ibadah itu, saya ingat sekali itu selalu tegak. Bergerak sedikit saja saya kayak gini, maaf saudara, 2 jari mama saya itu selalu nempel di perut. Aku sakitnya minta ampun, maaf. Jadi saudara, mau perjamuan kudus, bukan perjamuan kudus. Kalau kita mulai pegang-pegang itu perjamuan kudus, saya mengerti, sudah. Jangankan pokoknya tuh bertepuk tangan dilarang. Sakit saudara. Nah, suatu kali di tempat kami itu ada gereja Betel Tabernakel. Kalau di Banjarmasin itu di belakang yang orang jual tiket Garuda, Jalan Hasanuddin AM, atau di belakang kantor pos dan giro dekat gereja. Itu ada gereja tua namanya Gereja Betel Tabernakel. Saya pernah ada KKR di situ. Nah, pada saat itu saya ikut, dan puji Tuhan mama saya juga ikut. Disitulah pertama kali perkenalan saya dengan lagu musik yang begini-begini, yang ada tepuk tangan. Saya kagum, kok lain gitu. Dan pada saat itu ketika KKR saya ingat sekali, itu pertama kali
Saya masih kecil, saya merasakan minyak itu ada diurat oleh hamba Tuhan itu. Murah katanya. Nah, saya ingat sekali itu. Nah, sejak saat itu saudara, itulah yang mengubah saya sampai saat ini. Dari sejak kecil, artinya sampai saya sekolah minggu, sampai itu saya aktif sampai jadi guru sekolah minggu, jadi worship leader sampai saat ini khotbah. Sekarang jadi koordinator, ketua, ditabiskan jadi pendeta tahun 2019 Desember 2000, tanggal 10 Desember saya ditabiskan di Surabaya oleh salah satu denominasi gereja saya sendiri. Di gereja yang asal Protestan diangkat lagi saat ini Bu Berta jadi ketua panitia gereja, pembangunan gereja GKI Hosiana. Baik, saya bilang jangan, sudah padana saja. Nah, saya tidak, ya udah saya oke kan saja, saya tidak mau kan mengecewakan Tuhan yang sudah saya ikut. Dan puji Tuhan di saat pandemi ini masih tetap jalan pembangunan kita. Itu semata-mata karena saya ingat karena hadirat Tuhan itu ada. Dan ketika hadirat Tuhan itu ada, saya bebas masalah. Bukan berarti saya begitu hadirat Tuhan lalu saya bebas tentang pendendeng lalu saya sebut, kenapa? Nggak bisa. Tetap aja kalau lagi sakit gigi ya, saudara. Yang kedua, kita perlu hadirat Tuhan. Apa yang ada dalam rumah tangga kita, apa yang itu yang kita tetap pertahankan hadirat Tuhan. Makanya ketika ada masalah, jangan ditonjolkan pertengkarannya, jangan ditonjolkan perselisihan dalam rumah tangga, jangan ditonjolkan menyalahkan si asik. Saudara ada anak 2, sekarang kan nambah lagi 1 anak angkat saya usia 4 tahun. Saya ada anak angkat tahun ini masih tadi mau ikut. Saya bilang kalau aku khotbah, Audi beranilah duduk sendiri. Dia umur 4 tahun. Enggak mau gendong kakak, nah bisa kalau kakak khotbah kamu gendong. Lalu saya tinggal tadi saudara. Nah, saya mengajarkan dia begini. Suatu hari ada keramik biasa sih yang udah ada. Tiba-tiba kesenggol badannya, pecah. Apa dia bilang? Dia langsung mencari saya. Nangis dia bilang maaf, katanya minta maaf dong kakaknya, Cici, terus sama istri saya, anak 4 tahun sudah. Nggak apa-apa kata istri saya. Nenek kan marah kok. Ya, dia sering marah. Cici juga nggak marah katanya istri. Kenapa? Ketika ada masalah, yang kita tonjolkan jangan saling menyalahkan, jangan pertengkarannya, itu akan mengurangi hadirat Tuhan. Tapi ketika ada masalah kita cari solusinya. Nah, makanya saya kalau ada masalah itu sudah selalu mengoreksi diri. Contoh aja yang real. Kan pulang hari Jumat nih, Jumat sore saya langsung pulang ke Banjarmasin. Lalu saya ingat, Cici ingatkan Papa Minggu jam 9 khotbah di Banjarbaru. Lalu saya kalau dari pagi-pagi saya hari Minggu berangkat dari Banjarmasin ke gereja ini, di tempat kita ibadah ini, terburu-buru. Akhirnya saya tadi malam berangkat. Sudah, saya malam masih berangkat, dia tidur, mandi, crash, langsung ke sini kan gitu. Tahu apa yang terjadi? Rupanya istri saya kelupaan mematikan AC. Hampir 2 hari tuh AC nyala. Begitu AC masih hidup, biasanya nih, ini anggap AC yang nggak mati. Pasti rata-rata kita, ikan ini di mana mata mandap? Tadi ingat tuh mati AC, kan begitu saudara. Masa saya bilang Pak, AC mati. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita cepat. Coba bayangkan kalau kita buliknya hari Minggu pagi, coba makin lawas lagi. Untung kita malam ini bulik cepat. Kenapa? Walaupun kita perlu naik kereta, coba bayangkan. Jadi kita tonjolkanlah mencari solusi supaya hadirat Tuhan itu. Perempuan janda ini, dia masih ada hadirat Tuhan. Ada kulit-kulitnya. Satu contoh, ketika gadis bijak dan gadis bodoh, apa yang mereka beli? Mereka ada lampu dan buli-buli dalam minyak. Keadaan apapun juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hadirat Tuhan itu harus tetap ada dalam hidup. Ya,
Nah, bagaimana supaya hadirat Tuhan itu kita pertahankan? Kayak itu tadi. Kita tetap connected dengan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Saya nggak ngajar seperti hukum Taurat ada 613 item. Nggak usah. Saya cuma ngajar saat ini. Cuma 2, ngasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu include hukum Tauratnya itu di dalam hukum kasih itu ada 2, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Supaya hadirat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dan akhirnya apa, saudara? Yang ketiga, kita baca ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Yang ketiga, saudara, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Elisa, wakilnya Tuhan, Nabi Tuhan pada saat itu, orang yang diurapi Tuhan berkata kepada janda itu, nyawa ambilin. Nah, tuangan-tuangan, bejana apa-apa, kalau tetangga keminta. Nah, dia tidak tahu. Tuhan, seandainya, Pak, aku minta. Wah, ini bejana-bejana kosong itu pakai apa Tuhan? Pakai ini Tuhan, ini Tuhan. Nah, apa yang di firman Tuhan ini lakukan? Satu ayat yang paling saya suka, saudara, adalah Markus 11 ayat 24. Saudara bisa catat dan baca di rumah masing-masing. Markus 11 ayat yang ke-24. Itu menjadi ayat emas dalam hidup saya sampai saat ini. Kita baca saja, saudara. Markus 11 ayat yang ke-24 demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah, maka hal itu akan diberikan. Ketika kita doakan, kadang-kadang kita ini mengingkari doa kita. Tuhan, berkati ini Tuhan, sertai Tuhan, kami perlu Tuhan. Begitu kita amin, aduh gimana. Lalu kita berpikir, menganalogikan doa kita tadi kira-kira terjadi adalah situasi kayak ini, orang itu datang adalah, kan begitu, saudara. Saya waktu mau penempatan tugas, saudara, tugas di jenjang yang kedua ini di pengadilan tinggi ini, saya berpikir waktu itu, karena menurut pimpinan saya berkata padanya, kamu itu kan tugas di pengadilan negeri Banjarmasin. Jadi tidak akan pernah bisa menjadi hakim pengawas di pengadilan tinggi Banjarmasin. Dan tidak mungkin kamu itu mengawasi teman-teman kamu yang ada di pengadilan. Kalau kamu kan dulu di situ kan begitu. Barangkali putusan-putusan yang kamu sidangkan dulu bisa nyamplok ke kamu. Masa kamu memutus katanya sidang bekas punya kamu juga nggak mungkin. Jadi kamu itu pada katanya pasti akan dikirim ke luar kota. Apa Surabaya, apa Samarinda, atau apa kota lain katanya. Saya cuma ayat ini. Tapi yang ketika saya minta saya supaya diberikan kebaikan, kelulusan, kemurahan, kebaikan dari Tuhan, penempatan yang baik itu, hasilnya apa, saudara? Tetap ada di ini sebenarnya tempat saya ini adalah pengadilan tinggi Banjarmasin di Banjarbaru. Sebenarnya di Banjarmasin, tapi pengadilan tinggi Banjarmasin di Banjarbaru. Dulu kantor kami di Jalan Haryono NT, dipindah karena ada pembagian dari gubernur di sini. Nah, nggak mungkin sebenarnya secara logika, tapi mungkin bantuan. Itu satu contoh, saudara. Dan saya artinya tuh dari sekian wakil yang untuk fit and propertas itu bukan cuma satu-satunya di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, satu-satunya Kalimantan. Nggak ada angkatan yang bisa kalau bukan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam firman, lakukan. Makanya saya mengingatkan anak-anak muda, bahkan anak saya sendiri, nah baca terus naklah Alkitab, kadang mengartikan, baca. Karena dalam setiap firman Tuhan itu selalu mengandung janji, mengandung harapan,
dan memiliki suatu kepastian. Baca, lakukan apa yang difirman Tuhan. Saudara ada masalah. Yang pertama, saudara harus mengambil yang tepat kepada Tuhan atau kepada hamba Tuhan. Yang kedua, saudara harus tetap menjaga hadirat Tuhan. Minyak bumi dalam hadiratmu, dalam hidupmu itu selalu ada. Isi selalu kantong-kantong hati kita dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan apa saja yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Janda ini, apa yang diperkatakan oleh Isa, dia lakukan. Dia tidak membantah, dia tidak protes, dia melakukan dan mujizat itu terjadi. Hari ini lakukanlah apa yang ada di firman Tuhan yang di dalam hati saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi masalah, saya percaya solusi jalan keluar pasti Tuhan berikan. Biarlah firman ini menguatkan saudara, menyembuhkan saudara, menyertai saudara, memotivasi saudara untuk tetap menang atas masalah. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita berikan satu lagu. Ku tak membawa. Tuhan hari ini memulihkan saudara. Tangan Tuhan menolong saudara.
kehadiran Tuhan dalam hatimu dan hidupmu. Dan apa yang diperkatakan firman Tuhan, lakukan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyertai. Jangan takut, jangan lengah. Tuhan pulihkan engkau dalam nama